Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Firmansyah, CGP Angkatan 10 dari SMK Pasundan Malangbong, Kabupaten Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di mana koneksi ini dalam modul 1.4 budaya positif. Di sini ada keterkaitan materi. Yang pertama, modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, lalu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, lalu modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, tujuan akhirnya kita dapat berpikir secara meningkat dari mulai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak sampai dengan budaya positif, sehingga dapat membentuk menjadi pelajar Pancasila di sekolah. Nah, dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu ada pendidikan menghamba kepada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Lalu guru ibarat petani. Di sini sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat sebuah benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh benih dengan merawatnya. Lalu, nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid, di mana nilai guru penggerak itu ada 5. 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, dan 5. Berpihak pada murid. Lalu, peran guru penggerak itu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Lalu, visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja, di mana tahapan bagja di sini ada 5, yaitu pertama, B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita akan membuka refleksi pertanyaan tentang pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Di sini ada pernyataan sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Pertama, ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulai di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ketiga, posisi kontrol, seperti pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Lalu keempat adalah kebutuhan dasar. Nah, di sini kebutuhan dasar dan dunia berkualitas terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Kemudian, perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol, manajer, dan menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan konsep modul budaya positif ketika saya memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, dan terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu untuk membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini dengan teman sejawat atau guru di sekolah saya. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Dan saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan-rekan sejawat atau guru di sekolah agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kelima, menurut Anda terkait penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, di sini menurut saya hal baik yang sudah ada di lingkungan sekolah dan kelas adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai seorang penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi sebagai seorang manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya?
Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya merasa benar dan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahap restitusinya secara tidak utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan gagasan atau pendapat siswa sendiri. Kemudian, yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik semua warga, serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Maka diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah dapat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Sekian pemaparan dari saya, Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.